Memang beberapa kasus juga kami mendampingi remaja yang dengan rentan kriminalitas. Misalnya mereka yang contoh kita bicara kriminalitas yang kalau kayak pengendara kendaraan. Belum punya SIM tetapi kemudian bawa kendaraan baik motor dan lain-lain. Nah, akhirnya rentan kan mengalami kecelakaan. Nah, baru kemudian ketika ditanya di asesmen apa yang membuat sampai terjadinya kecelakaan tersebut. Setelah dicek, nah ada yang mengatakan bahwa sudah talebe minum gitu ya. Nah itu kan sudah masuk dengan kriminalitas gitu ya. Jadi mereka sendiri bergaul atau punya circle-nya itu teman-teman yang bisa memberikan energi yang negatif gitu. Dan itu bisa merugikan juga diri mereka sendiri. Yang lebih banyak kasus-kasus remaja itu di usia kelas SMA. Di usia 15, 16, 17, 18 tahun ya gitu. Nah, kita bicara dulu tentang dinamika remajanya. Jadi remaja ini kan usia di mana mereka lagi mencari jati diri mereka. Mereka lagi mengalami pertumbuhan ujian secara fisik, secara emosional juga dan sosial. Di mana secara fisik ya kita pasti tahu banyak pertumbuhan dalam perubahan secara kondisi fisik gitu ya, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, secara psikologis atau emosional. Nah, ini yang biasanya terjadi adalah mulai mengalami perubahan dari cara berpikir. Dari kemudian perasaan mereka, emosi mereka dan akhirnya ini bisa mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku remaja dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ya, baru ada namanya juga dengan pengaruh sosial. Sosial ini circle yang tadi di awal kita sampaikan bahwa circle ini bisa berpengaruh ke bagaimana dia akan menjalani kehidupannya. Ketika dia bergaul dengan teman-teman yang bisa memberikan impact positif, ya berarti kan dia akan memberikan energi yang saling mendukung dengan hal yang baik. Tetapi tidak jarang juga di luar sana banyak remaja juga akhirnya mereka memilih circle yang dalam tanda kutip ya mau tidak mau mereka masuk di dalam situ gitu ya dengan hal-hal yang negatif. Nah, dari perkembangan gitu ya umur 10 sampai 18 tahun ini, faktor yang paling cenderung mendominasi akhirnya perilaku nakal yang bisa menyebabkan kriminalitas itu faktor eksternal kah atau lebih ke faktor internalnya nih, Bu Hana? Nah, saya mungkin akan menghindari kata nakal. Gitu ya. Kata nakal itu kan sebuah label gitu ya. Kita nggak bisa langsung mengatakan seorang nakal. Kenakalan berarti nakal itu kan dari kenakalan juga gitu ya. Nah, jadi kalau saya lebih bagaimana apa yang membuat mereka melakukan perilaku yang bisa merugikan diri mereka ataupun orang lain gitu ya. Nah, ada faktor-faktor yang tadi, tetapi kalau secara psikologi ada internal eksternal. Nah, kita mulai dengan faktor internal. Internal ini berhubungan dengan dirinya. Nah, diri dari individu remaja tersebut. Ada orang dengan tipe yang introvert, ada juga yang ekstrovert. Introvert ini kan cara responnya lebih banyak diam gitu ya, lebih menyendiri, mungkin dengan pikiran lebih menyalahkan diri. Tetapi ketika kita menyimpan perasaan-perasaan gitu, wah saya misalnya Bu Jian ya, saya marah dengan mama saya gitu ya, dia pendam-pendam terus gitu, akhirnya kan itu bisa mempengaruhi kondisi mentalnya. Ibaratnya sebuah bom waktu nantinya, yang orang melihat anak ini kok manis sekali ya, dia nggak pernah melawan, membangkang di rumah, di sekolah juga prestasinya bagus gitu. Tetapi kita mungkin kurang menyadari bahwa kita kurang memberi kesempatan dia untuk membicarakan apa yang dia rasakan. Jadi ketika ada masalah kecil, ketika disentil itu menjadi bom waktu. Nah, baru yang faktor eksternal. Kalau eksternal ini dengan pribadi yang lebih ekstrovert, yang lebih terbuka gitu ya. Faktor eksternal ini yang dia bisa menyampaikan, aku nggak suka, kita nggak suka dengan ini dan itu. Gitu. Menurut kita begini-begini. Nah, ini juga biasa mereka lebih cepat untuk mengekspresikan. Mudah mengekspresikan apa yang mereka rasakan bukan hanya dari ucapan, tetapi dari emosi dan perilaku mereka. Ya, biasanya juga mudah terpengaruh. Gitu kan, mudah terpengaruh dengan teman-teman. Yang kita lihat ya beberapa kasus juga banyak remaja dengan tawuran
ketika ditanya kenapa kamu ikut-ikutan gitu ya. Oke. Nah, kenapa kamu ikut? Kalau ndak ikut nanti dia nih mau batang-banding kita Oh, gitu. Jadi cari validasi dalam pergaulannya, pingin pengakuan. Karena mungkin mohon maaf di rumah sebuah rumah yang kurang memberikan kelayakan gitu. Ibaratnya rumah yang mungkin tidak memberi dia kesempatan untuk menjadi pribadinya gitu. Yang mungkin di rumah ya kita akan masuk ke faktor eksternal gitu ya. Eksternal yang lain itu yang maksudnya ini ketika kita bicara tentang keluarga. Tadi kan lebih ke internalnya dengan kepribadian yang tadi. Di faktor eksternal ini ada namanya keluarga. Sebuah rumah. Kita semua pastinya akan pulang ke sebuah rumah, tetapi tidak semua remaja menemukan rumahnya. Oke. Karena betul. dengan latar belakang ya mohon maaf buat para parents gitu, mereka mungkin dengan secara fasilitas mereka penuhi, tetapi kedekatan emosionalnya kurang. Kamu meminta apa saya kasih, tetapi untuk berbaginya itu kurang. Akhirnya kan anak tidak merasakan kasih sayang yang sebenarnya gitu ya, kedekatannya, bondingnya gitu. Atau ada juga beberapa keluarga dengan orang tuanya yang broken home, kemudian yang bertengkar, anak juga yang cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan. Kekerasan secara apa? Secara psikis dengan mengatakan kamu bodoh, kamu tidak sepintar dengan siapa gitu ya. Atau mungkin mamanya karena kecil dengan papanya itu ngana sama dengan apa papa gitu ya. Oke. Nah itu kan akhirnya menjas seorang anak ya secara psikologi bisa membentuk dirinya gitu, membentuk dirinya ya udah saya dikatakan seperti itu ngapain juga saya akan menjadi orang yang baik. Itu pengalaman saya dengan para klien yang saya tangani. Apa yang buat kamu sampai terjerumus ke hal kriminalitas ya? Karena saya tidak nyaman di rumah. Jadi saya keluar dari rumah. Oke. Gitu. Belum lagi dengan yang masalah dengan pergaulan tadi yaitu circle itu kan berpengaruh. Dan juga media. Media itu kan remaja itu melihat gitu. Mereka melihat kemudian mereka merekam. Oh boleh ya ternyata melakukan ini. Karena ya kita pahami bahwa remaja secara emosional mereka belum bisa dikatakan matang. Makanya mungkin di dalam pembuatan SIM itu kan harus ada batasan usia. Betul. Gitu ya. Orang dewasa aja bisa mudah mengalami kecelakaan, apalagi dengan remaja gitu ya. Mereka belum bisa mengontrol dirinya gitu. Akhirnya bisa mudah terjerumus ke hal yang negatif tersebut. Oke.